Babu ma yajibu wa ma yastahilu fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam wa fihi salatan usulin. Al-faslul awwali fi sidqi wa dzil kitab. Babu ma utawi iki iku bab ing dalam mertelaken sifat yajibu kang wajib apa ma wa malan sifat yastahilu kang mustahil apa ma fi haqqir rusuli ing dalam hakke pira-pira rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa fihi lan iku tetep ing dalam ma yajibu wa ma yastahilu fi haqqir rusul iku salah satu fusulin telu pira-pira fasal. Al-faslul awali utawi fasal kang pertama iku fi sidqi ing dalam mertelaaken sifat sidik wa diddihi lan lawane sifat sidik al-kizbi yaiku sifat kizib. Wa wajibun lirrusuli sidqun amanatun wa tablighun fatonatun kama ubayinu ma'adalini yutamu wa didduhamu hal kama sayulamu fasidqu mutabiqu khabari walau bihasbi i'tiqadihim usim wa didduhu kizbun fahada liluhu law kazzabu ma rabbuhum amarahu lakana quluhul jalili kaziba wa lakana lakana quluhul jalili kaziba wa lakana sidqul ujiba. Skip. Wa wajibun lan wajib lirrusuli kedua piro-piro rasul sidqun sifat sidik amanatun sifat amanah wa tablighun lan sifat tabligh fatonatun lan sifat fatonah kama kaya keterangan ubayinu kang mertelaaken sapa ingsun ma'ad dalili serta ne dalil yuhtamu kang diwajibaken apa dalil wadidduhu lan utawi lawane hale utawi lawane sifat kang wajib iku muhalun muhal kama kaya keterangan sayulamu kang bakal dikinawaruhi omong fasidquhu maka utawi makna sidike para rasul iku mutabiqu khabarihim kang matuki khabare para rasul walau bihasbi i'tiqadihim senajan kelawan milang-milang i'tiqade para rasul usima kang direksa sapa apa i'tiqade para rasul wadidduhu lan utawi lawane sidik iku kizbun sifat kizib bohong faha maka elinga daliluhu utawi dalil sidik iku lau kazzabu lamun pada gawe goroh sapa para rasul ma ing tabligh rabbuhum kang utawi pangerane para rasul iku amarahu wis perintah sapa pangeran ing ma lakana maka yete ana apa qauluhu dawuhane Allah al-jalili kang maha agung ana iku kaziban kang goroh wazaka lan utawi mengkonon bohonge dawuhe Allah lan bohonge khabare Allah iku yustahilu amrih dan muhalakan apa zaka sidqun maka utawi sidik iku wujiba wis diwajibaken bab martela menjelaskan tentang sifat yang wajib dan sifat yang mustahil di para rasul yang akan diterangkan menjadi 3 fasal. Al-faslul awali fi sidqi wa diddihil kizbi. Fasal yang pertama itu menjelaskan tentang sifat sidik dan lawannya yaitu kizib. Sidik artinya benar, lawannya benar yaitu salah atau bohong. Sidik jujur, kizib bohong. Wa wajibun lirusuli ila akhirih. Wajib bagi haknya para rasul yaitu 4 sifat. Yang pertama sifat sidik, kedua sifat amanah, ketiga tabligh, dan keempat sifat faton. Seperti
Sidik artinya benar, amanah artinya terpercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Kama ma'ad dalili seperti keterangan yang akan dijelaskan beserta dalilnya, dalil yang wajib dan dalil-dalil yang mustahil. Fasidquhum wa tabiqun khobarihim. Maka makna sidik para rasul itu harus cocok dengan khobar yang diberikan pada rasul tadi. Khobar teh kabar. Jadi benarnya para rasul, sidik, sifat sidiknya para rasul itu harus cocok dengan kabar yang diberikan oleh Allah. Misal Gusti Allah ngabarakeun ka Nabi ka para rasul tita sarolat. Nah, Kanjeng Nabi disampaikan seperti kabar yang disampaikan oleh Allah. Harus benar, pasti benar. Meskipun dengan menilai iktikadnya atau keyakinannya para rasul. Seperti contoh, jadi kebenaran para rasul itu bisa dikatakan benar walaupun dengan hanya menggunakan iktikadnya saja. Paham? Kan lamun geus puguh mah salat zuhur 4 rakaat, asar cek Gusti Allah kabar ti Gusti Allah, Kanjeng Nabi sampaikan ke umatna salat zuhur, salat teh 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Subuhna 3. Bari nundutannya. Nah, eta khobar anu jelas, geus puguh kitu tik cek Gusti Allah na kitu disampaikan ku Kanjeng Nabi ka umatna kitu benar. Nah, ayeuna aya syariat-syariat atau perkara-perkara anu disampaikan ku Kanjeng Nabi ka umatna tapi henteu melalui kenyataan ti Gusti Allah bahwa salat zuhur 4 gitu. Tapi hanya memakai iktikadnya sendiri. Itu masih bisa dikatakan sebagai sidiknya para rasul, masih dikatakan benar bahwa eta bakal jadi syariat. Seperti contoh satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat zuhur cuma 2 rakaat. Sholat zuhur 2 rakaat. Maka sahabat anu ditarukang jadi makmum araget, hah? Nah, atuh sholat zuhur jadi 2 rakaat diganti sugan. Pan kuduna 4, biasana 4 ari poe ayeuna ujug 2. Garandeng kabeh. Ganti sugan isukeun 2 rakaat. Geus barungan tah, geus barungan. Oh iya. Geus asik ge. Sunah tapi dikurangan gitu. Nah, eueuh nu nanya ka Kanjeng Nabi, eueuh nu nanya. Aya sahabat hiji sahabat anu aranna sahabat Zulyadain radhiyallahu anhu. Sahabat Zulyadain nanya ka Kanjeng Nabi, "Aqasarta sholat am nasita ya Rasulullah?" Apakah engkau mengqasar salat atau poho? Salat 2 rakaat apakah dikosor? Kan dikosor 4 dikosor jadi 2. Atau Nabi teh poho gitu ujug salam. Nah 2 rakaat ujug salam. Nah, apakah Nabi teh dikosor salat teh? Apakah ieu teh poho Nabi teh? Hari Nabi kan mohal poho. Cek Kanjeng Nabi dijawab kullu zalika lam yakun. Semuanya itu kosor jeung poho lam yakun eueuh nya. Kanjeng Nabi ngalakukeun salat 2 rakaat teh dikosor henteu poho gini henteu paham nya keren. Ditanya apakah salat zuhur teh dikosor tadi eta poho di Kanjeng Nabi dijawab dikosor henteu poho henteu itu poho geus poho mah gitu. Tapi kan loba saksi loba. Tapi diulang teh. Tapi
nya Oke, kayak pembahasan. tenang. Tenang, penonton diam. Yang di bawah siap? Nah, maka Kanjeng Nabi ngomong gitu, ngomong imadahan teu kosor, imadahan teu poho cek Kanjeng Nabi. Khobar seperti itu tetap dikatakan benar, tetap dikatakan sidik. Sebab masih cocok dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ke Kanjeng Nabi. Karena khobar tersebut itu menafikan mengecualikan kumpulannya kosor dan nisyan dan menetapkan salah satunya yaitu poho, yaitu nisyan, yaitu poho. Dan yang demikian itu menurut qaul yang menggolongkan kalimat kullu zalika dalam khobar kullu zalika lam yakun eta memasukkan dalam bab min babil kul, yakni menghukumi ala majmu'ihima, dikumpulkan atau kumpulannya kosor dan poho tadi. Paham? Ada nyimak nama. Soalnya beda asup karena bab ilmu bayan sih. Kudu Kebayang eta mah lain inti eta mah. ilmu nah. Nya kudu ngaji bayan heula neng paham. Kebayang sama Kak. Kaul yang menggolongkan kalimat kullu zalika dalam khobar kul zalika lam yakun min babil yakni menghukumi ala majmu'ihima. Eta kaul nu kahiji. Kaul nu kadua anu menurut kaul yang rajih itu sepakat para ulama yang lebih unggul ada rajih. Kullu zalika itu min babil kulliyah. Aya anu ilmu bayan teh aya anu min babil kul, aya anu min babil kulliyah. Ya. Guys, karena pertanyaan yang disertai huruf athof nainahu. Bener kan? Itu faedahnya untuk mencari kenyataan salah satu dari dua perkara setelah diketahui tetapnya salah satu dari dua perkara tersebut dalam keyakinan orang yang bertanya. Maka jawabannya itu ada kalanya dengan ta'yin menyatakan seperti wing poho ta eta pakena dan jawaban ta'yin mengunggulkan salah satu dikosor ta poho nyokotna hiji atau dikosor ta poho kosor nyokotna hiji ta'yin. Dan ada kalanya dengan menafikan setiap dari keduanya, bukan menafikan kumpulannya bukan menafikan kumpulannya dua perkara tersebut. Karena yang bertanya paham dan tidak meyakini kumpulannya dua perkara tersebut dan tidak butuh jawaban seperti itu. Maka qauluhu kullu zalika lam yakun itu menafikan setiap yang satu atau masing-masing dari keduanya, dan itu min babil kulliyah, yakni menghukumi setiap satuannya. Maka muradnya itu setiap atau masing-masing yang tersebut dari kosor dan nisyan poho itu tidak ada. Nah, masukkannya menafikan keduanya, namun min babil kulliyah. Jadi Kanjeng Nabi ngajawab gitu teh pakainya ilmu bayan min babil kulliyah, menafikan keduanya. Kanjeng Nabi teh ta poho tadi kosor dan teu poho dan teu kosor. Kanjeng Nabi dijawabna gitu. Terus ku sahabat Dulyaden geus paham bahwa Kanjeng Nabi teh nya henteu poho nya henteu kosor. Terus Dulyaden teh berarti geus paham deui teh. Nu bertanya si nu bertanya teh paham, berarti isukan nya anggar opat geus paham. Dan soalnya Kanjeng Nabi dan henteu poho dan henteu dikosor. Isukannya yang geropat. Dan yang demikian juga itu menunjukkan sidqul khobar, karena tingkah bersabdanya Nabi anu ngomong dak lain kosor jeung lain poho
itu berdasarkan sangkaan hatinya pada perkara tersebut, bukan berdasarkan kejelasan pada perkara tersebut. Paham? Sangkaan Kanjeng Nabi teh ketika ngalakokeun salat 2 rakaat ditanya di kosor tak poho teh Kanjeng Nabi sangkaana dah teu di kosor dah teu poho. Itu sangkaana Kanjeng Nabi. Khobar itu bener tetap bener. Makanya min babil kuliah tadi. Namun min babil kul kan menafikan salah satu, milih antara kosor atau pohon. Tapi Kanjeng Nabi makanya min babil kuliah. Antara tidak keduanya. Tidak salah satunya. Sangkaan Kanjeng Nabi teh untuk itu bukan berdasarkan kejelasannya, akan tapi berdasarkan kesangkaan dewekna da iman teu kosor, da iman teu pohon. Yakni seakan-akan beliau mengatakan menurut saya itu tidak ada satupun dari keduanya, yang teu pohon yang teu kosor. Karena kemungkinan Rasulullah SAW pada saat itu benar-benar merasa telah melakukan 4 rakaat, tidak merasa lupa dan tidak merasa mengkosor sholat. Maka khobar tersebut itu tidak dihukumi dengan bohong. Tidak dihukum. Lamun kan sholat zuhur ti Gusti Allah na 4 rakaat, Kanjeng Nabi ngalakukan 2 rakaat, berarti Kanjeng Nabi salah. Bohong, salah, kizib. Tapi tidak sesuai perintah. Lamun tidak sesuai perintah berarti itu sidik. Paham kan? Nah, Kanjeng Nabi ketika ngalakukan eta apakah benar tak bohong gitu? Apakah benar tak salah dina ngalakukan perintah eta? Sangka anak Kanjeng Nabi ketika ditanya dan teu poho dan teu kosor. Ya tetap benar berarti. Tidak dihukumi dengan bohong. Sebab Syekh Al-Adawi rahimahullah berkata, maka kalau kamu bertanya sesungguhnya maksiat itu tidak patut untuk para nabi, baik itu yang disengaja atau karena lupa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selamat dari 2 rakaat sholat zuhurnya, dan berarti itu maksiat yang terjadi karena lupa. Namun misal aing nanya gitu, Kanjeng Nabi kan sholatna ngan 2 rakaat, berarti 2 rakaat nanti sholat, berarti Kanjeng Nabi mah maksiat. Mana? Pan Kanjeng Nabi mah asum dijaga, tidak maksiat. Maka dijawab, sesungguhnya tempatnya lupa yang tidak patut dan yang disebut maksiat untuk para nabi itu adalah lupa yang terjadi itu tidak menimbulkan adanya peraturan hukum syara. Lupanya itu tidak menimbulkan hukum syara. Lupa teh menimbulkan hukum syara. Nu tadinya 4 rakaat, Kanjeng Nabi ngalakukan 2 rakaat. Keisukan teh tidak menimbulkan sholat zuhur teh jadi 2 rakaat. Hukum baru itu tetap 4 rakaat sih zuhur teh. Nah, Berarti itu ngeta hukum syaranya. Itu ngaruhnya. Dan lupanya Rasulullah itu menimbulkan peraturan hukum syara, yakni sujud sahwi. Tidak meninggalkan hukum syara yang sebelumnya, tapi lupanya itu menimbulkan hukum syara yang baru, yakni sujud sahwi. Ketika orang lupa, sok sujud sahwi gitu. Nah, Kanjeng Nabi ketika 2 rakaat ditanya ku Zuliyadin, Kanjeng Nabi dikosor tak poho? Kanjeng Nabi teu ngarasa dikosor, teu ngarasa poho. Terus nanya ke para sahabat Kanjeng Nabi, apakah hukum salatna 2 rakaat? Para sahabat ngajawab kabeh, muhun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi balik deui salat deui 2 rakaat, sujud sahwi terakhirna tamlah. Jadi menjadikan hukum syara yang baru, tidak meninggalkan hukum syara yang sebelumnya. Nu tadi